Kalau di Bawaslu itu kan ada pegawai ya, Iya. ada pegawai, kemudian mereka juga berorganisasi dengan komunitas-komunitasnya masing-masing. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di program Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis. Ruang diskusi santai yang akan mengupas hal-hal seputar kepemiluan. Dan kembali lagi bersama saya Anissa Herviana Pratiwi yang akan menemani sahabat Bawaslu dalam obrolan hangat seputar kepemiluan yang pastinya menarik, inspiratif, dan informatif. Pada Optimis episode kali ini, kita akan membahas tema terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Pada episode Optimis minggu lalu, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini mungkin sudah dibahas sedikit oleh narasumber kita yang hadir pada Optimis episode lalu. Dan ternyata bahwa Bawaslu Kabupaten Banjarnegara ini masih memiliki tugas dalam mengawal data pemilih berkelanjutan. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini lebih dalam dengan narasumber kita, yaitu anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas, yaitu Bapak Muhammad Tolhah Mansur. Selamat siang Pak Mansur. siang, Mbak Nisa. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak? Ini kan tema kita terkait dengan daftar pemilih berkelanjutan nih. Ya. Nah, mungkin mulai dari pengertiannya dulu nih Pak. Mungkin sahabat Bawaslu ini kurang familiar terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu apa gitu. Bisa dijelaskan Pak, PDPB ini apa? Oke, baik, terima kasih. Ini sudah sekian lama tidak bertemu ya di podcast Optimis ini. Sudah hampir beberapa minggu yang lalu kan. Jadi terkait dengan PDPB ini kalau kita merujuk ke Undang-Undang PKPU 1 2025 bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini merupakan tugas dari KPU yang dilakukan secara rutin dan periodik, yang mana di situ pembaruan data pemilih mulai dari pemilu terakhir dan pemilihan terakhir kemarin di 2024. Jadi pembaruan data ini terus berlanjut agar nanti di pemilu dan pemilihan selanjutnya itu sudah benar-benar mutakhir. Yang kemudian di peraturan KPU itu disebutkan bahwa ada prinsip-prinsip yang kemudian harus dilakukan, seperti harus mutakhir, kemudian akuntabel, kemudian inklusif dan lain sebagainya gitu. Itu kemudian menjadi fondasi awal nanti di pemilu dan pemilihan di pemilihan depannya gitu. Ya. Prinsipnya ini tugas kita setelah tahapan-tahapan, karena kita sering sekali ditanya oleh masyarakat penyelenggara itu setelah sudah selesai tahap pemilihan itu ngapain kan seperti itu. Ini salah satu tugas yang kemudian melekat ke kita di teman-teman penyelenggara. Sebenarnya ini di Bawaslu pun ini menjadi sisi penting juga kita melakukan pengawasan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, karena ini merupakan hak fondasi dasar nantinya untuk teman-teman menggunakan hak pilihnya nanti seperti itu. Berarti memang menjadi sebuah informasi juga bagi sahabat Bawaslu di rumah bahwa kerja-kerja pengawasan di Bawaslu ini tidak berakhir setelah pemilu ataupun pilkada selesai, karena masih ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang harus diawasi juga oleh Bawaslu, seperti itu ya Pak. Kemudian nih, kenapa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini penting sih untuk dilakukan seperti itu? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini menjadi fondasi awal nantinya untuk mereka yang sudah memenuhi syarat atau yang kemudian tidak memenuhi syarat memposisikan dirinya di daftar pemilih tetap besok. Jadi pembaruan ini mulai pembersihan. Jadi karena memang PDPB ini dilakukan oleh dengan data terbaru. Jadi teman-teman KPU mendapat data dari Kemendagri itu periodik, tidak kemudian satu kali dia dapat kemudian dimutakhirkan selama non tahapan ini seperti itu. Jadi itu data secara periodik turun, kemudian dilakukan pembaruan mutakhiran data yang MS
yang belum masuk kemudian sudah memenuhi syarat sudah 17 tahun ataupun sudah menikah tapi belum 17 tahun itu dimasukkan di daftar pemilih berkelanjutan ini. Atau kemudian yang kemarin pada saat pemilihan terakhir sudah tidak memenuhi syarat tapi masih masuk dalam daftar pemilih, itu kemudian dilakukan pembaruan dihapus lah, bahasanya dihapus dari daftar pemilih seperti itu. Makanya itu menjadi hal yang sangat penting karena nanti daftar pemilih ini kan menjadi polemik tersendiri di setiap pemilihan ataupun pemilu. Jadi nanti menjadi dasar hasil pemilu itu bermasalah atau tidak, atau proses pemilu atau pemilihan itu bermasalah tidak, itu salah satunya dari data pemilih seperti itu. Karena kalau berbicara tentang data pemilih ini kan juga sangat fluktuatif ya. Betul. Bisa berubah setiap harinya, itu pasti berubah gitu. Bahkan H-1 pemilu atau pemilihan terkadang itu ada, kalau bahasa teman KPU itu surat sakti atau apa itulah. Jadi terkait dengan orang-orang yang mungkin belum rekaman EKTP dan lain sebagainya, itu biasanya ada ada surat untuk kemudian mereka bisa menggunakan hak pilihnya seperti itu. Nah, kemudian ini berbicara terkait dengan kelembagaan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Apa sih Pak langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dalam mengawasi tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini? Jadi di pengawasan kita, langkah-langkah yang kemudian kita lakukan itu ada beberapa, yang mana yang pertama kita membuka posko aduan. Itu yang kemudian nanti mungkin ada masyarakat yang sudah memenuhi syarat tapi belum masuk di daftar pemilih, itu bisa melaporkan kepada kita untuk nantinya kita bisa berkoordinasi dengan teman KPU untuk dimasukkan seperti itu. Kemudian selanjutnya kita juga berkoordinasi dengan teman KPU bahwa teman-teman KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih itu tidak kemudian melanggar aturan-aturan atau perundangan yang berlaku, karena ada dasar yang kemudian mendasari dalam pemutakhiran data pemilih, yaitu yang tersebutkan tadi di Undang-Undang 1 2025 itu. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan teman-teman stakeholder untuk kemudian kita bisa, terutama Capil, karena semua data kependudukan itu ada di Capil. Jadi kita berkoordinasi dengan Capil untuk kemudian nanti kita juga bisa mendapatkan data dari teman-teman Capil, dan kita nanti akan memastikan di teman KPU bahwa itu sudah yang mungkin MS sudah dimasukkan atau TMS sudah dihapus seperti itu. Jadi secara prinsip kita selalu berkoordinasi dengan instansi terkait seperti itu. Bahkan kita juga punya program juga untuk turun ke desa. Kita di Bawaslu juga punya yang namanya Desa Aku dan Desa Pengawasan. Salah satunya nanti pembahasan kita di desa-desa itu untuk kemudian mungkin nanti ada orang-orang yang sudah MS, misal ada orang yang sudah 17 tahun nih, baru 17 tahun, misal sekarang bulan Agustus ya. Bulan Agustus, nah itu kan pasti belum masuk nih di daftar pemilih. Kemudian kita berkoordinasi dengan teman-teman di desa, kemudian kita bawa ke teman-teman KPU untuk dikoordinasikan seperti itu. Kemudian ini Pak, pencegahan Pak, terkait dengan pencegahan, apa sih yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dalam pemutakhiran data pemilih ini? Untuk pencegahan kita, karena di kabupaten sesuai dengan PKPU 1 itu bahwa setiap pleno di kabupaten itu 3 bulan sekali. Jadi sebelum melakukan teman-teman KPU melakukan pleno, kita memberikan surat himbauan. Itu salah satu upaya kita untuk bisa penanganan secara dini lah, ketika kemudian ada orang-orang yang belum masuk kemudian harus dimasukkan seperti itu. Hal-hal normatifnya di situ. Kemudian hal yang lain kita juga berkoordinasi dengan teman-teman. Kalau di Bawaslu itu kan ada pegawai ya, ada pegawai, kemudian mereka juga berkoordinasi dengan komunitas-komunitasnya masing-masing. Jadi mereka memberitahukan edukasi terkait dengan pemiluan, kemudian pemutakhiran data pemilih itu seperti apa, atau mungkin ada keluarga, teman, atau karena background masing-masing di komunitas berbeda-beda juga. Itu salah satunya untuk kemudian kita bisa melakukan pencegahan juga, melakukan sosialisasi juga ke teman-teman yang ada di masyarakat. Karena memang kita hari ini kan agak terbatas. Kita nggak punya, kita hanya di kabupaten saja, ya kita memaksimalkan teman-teman pegawai yang ada di kantor seperti itu. Kemudian juga kita melakukan juga terkait dengan sosialisasi partisipatif. Salah satunya selain kemudian mereka menjadi pengawas partisipatif di tahapan, juga di non tahapan hari ini.
memberikan pemahaman kepada mereka terkait dengan data pemilih berkelanjutan itu seperti apa, kemudian mereka harus seperti apa, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ya, dan juga termasuk podcast kali ini juga salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat ya melalui media-media sosial seperti YouTube, seperti itu ya. Iya, betul. Ya baik, kemudian ini tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Mansur bahwa Bawaslu ini juga melakukan koordinasi ataupun kerjasama ya Pak dengan berbagai instansi seperti KPU kemudian Dukcapil. Nah kemudian ada atau tidak ada koordinasi dengan lembaga lain misalnya pemerintah daerah atau ada yang lain seperti itu Pak? Ya kalau terkait dengan koordinasi kita dengan pemerintahan daerah kita ada juga ya salah satunya dengan Capil itu akan tapi tidak melulu kemudian kita hanya untuk terkait dengan data pemilihan akan tapi ini lebih pada publikasi juga kita nanti akan membuat itu kemudian nanti terkait dengan teman-teman kita yang di disabilitas juga kita akan mengakomodir terkait dengan itu karena itu kan nanti dengan dinas sosial juga kan itu. Jadi kita juga tidak hanya dengan Pemda, kita juga koordinasi dengan lembaga-lembaga yang kemudian ya notabene merupakan lembaga besar seperti ormas-ormas dan lain sebagainya. Karena itu menjadi salah satu langkah kita untuk melakukan pengawasan di daftar pemilih berkelanjutan hari ini. Mungkin selain dengan lembaga-lembaga seperti pemerintah daerah, kemudian Capil dan sebagainya, apakah Bawaslu ini juga melakukan kerjasama dengan universitas ataupun sekolah-sekolah terkait dengan mendukung pemilih berkelanjutan ini, Pak? Iya. Kalau dengan universitas kita sudah melakukan kerjasama sudah hampir 1 tahunan lah, kita sudah melakukan MOU juga dengan teman-teman di universitas dan kita juga sedang berkomunikasi untuk kemudian melakukan kegiatan bersama, baik itu nanti mungkin di Bawaslu ada kegiatan kita mengundang mereka atau mereka ada kegiatan kita yang diundang di situ. Dan itu salah satu kesepakatan kita dengan universitas bahwa nanti di kegiatan-kegiatan itu kita menyisipkan kegiatan sosialisasi partisipatif atau kemudian terkait dengan edukasi pemilu dan pemilihan seperti itu. Dan kita juga nanti akan bersama dengan sekolah-sekolah juga. Kemarin kita sudah rapatkan dengan pimpinan bahwa nanti kita akan itu kan kalau di pemilu besok umur teman-teman kita yang SMP itu kan nanti akan menjadi pemilih pemula besok. Jadi kita juga bersama dengan dinas pendidikan juga untuk nanti kita bisa masuk di sekolahan-sekolahan itu, baik SMP, MTS dan sebagainya seperti itu. Kemudian ini terkait dengan partisipasi masyarakat. Bagaimana sih Bawaslu Kabupaten Banjarnegara ini melibatkan masyarakat dalam pemutahiran data pemilih berkelanjutan, Pak? Ya. Kalau upaya kita dalam melibatkan masyarakat itu ya yang pasti yang terutama kita dengan posko aduan itu kita membuka pintu lebar-lebar untuk masyarakat terkait dengan posko aduan ketika masyarakat ingin memasukkan atau melaporkan orang-orang yang mungkin sudah memenuhi syarat agar dimasukkan data pemilih itu bisa akan tapi tidak hanya melulu di situ bahwa kita juga membuka lebar juga pintu kita di Bawaslu ketika ada masyarakat yang mungkin ingin tahu nih terkait dengan kepemiluan itu seperti apa, pemilihan seperti apa, atau bahkan ketika mereka punya kegiatan mengundang kita juga kita tidak masalah seperti itu, kita siap-siap saja seperti itu. Ya kurang lebih salah satu yang kemudian kita dorong di situ kesepakatan masyarakat dan kemudian kita juga di kegiatan-kegiatan masyarakat kita turun di situ juga untuk melakukan sosialisasi terkait dengan pengawasan di pemungutan data pemilih berkelanjutan hari ini. Lalu gimana nih caranya masyarakat yang ingin melaporkan melalui posko aduan? Ataukah bisa langsung datang ke kantor Bawaslu atau melalui online bisa, melalui media sosial juga bisa, atau seperti apa Pak? Terkait dengan cara untuk ikut melaporkan di posko aduan Bawaslu itu bisa datang langsung ke kantor Bawaslu di Jalan Selomanik nomor berapa saya lupa ini 14 ya. Jalan Selomanik nomor 14. Ya kalau sering kalau bahasa kita Selomanik itu agak timur sedikit lah.
Di situ bisa langsung datang kantor, kemudian nanti bisa membawa kayak KTP atau KK itu untuk menjadi bukti dukung kita nanti untuk kita koordinasikan dengan teman KPU, atau mungkin nanti bisa chat itu kan ada barcode tuh di flyer kita, nah, itu didasarkan kemudian nanti di komunikasi lewat situ, atau mungkin untuk mempermudah kita juga dari Instagram juga, nanti bisa DM di situ untuk ditindaklanjuti oleh kita seperti itu. Ya secara prinsip untuk bukti dukung harus dilampirkan untuk bisa nanti kita koordinasikan dengan teman-teman KPU lebih enak seperti itu. Berarti salah satu cara untuk masyarakat bisa melakukan aduan ini terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yaitu adanya bukti dukung ya. Iya, betul. Dan juga selain Instagram juga ini kita mempunyai banyak media sosial lain seperti Facebook, Twitter, Threads dan lain-lain. Jadi bisa melaporkan juga melalui situ ya, Pak. Betul. Kalau yang belum follow bisa di-follow. Ya, namanya apa, Mbak, namanya? Namanya Bawaslu Banjarnegara aja. Silakan cari di search Bawaslu Banjarnegara, nanti akan muncul semua. Ya. Kemudian ini, Pak. Mungkin terakhir yang juga menjadi pertanyaan terakhir dari episode kali ini. Harapan Pak Mansur nih, seorang pengawas dari pengawasan PDPB ini apa sih, Pak? Ya, harapan besar kami terkait dengan PDPB hari ini, nanti data yang dihasilkan itu benar-benar mutakhir dan tidak ada yang tertinggal gitu. Karena di setiap pemilihan dan pemilu itu sangat menjadi momok banget lah dari teman-teman penyelenggara. Karena memang itu data jalan terus, tidak melulu di tahapan pemungutan data pemilih, akan tapi itu sampai di hari H pun data itu masih jalan. Jadi harapan kami di pemutahiran data pemilih berkelanjutan hari ini bisa benar-benar bisa mutakhir yang kemudian nanti menjadi dasar di pemilu atau pemilihan selanjutnya. Harapannya nanti ya ini akan sangat mempengaruhi integritas hasil dari pemilu atau pemilihan besok seperti itu. Ya, baik. Terima kasih ya Pak Mansur atas wawasan baru atau insight baru untuk sahabat Bawaslu sekalian untuk lebih memahami terkait apa itu pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Dan mendengar apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Mansur, memang berarti pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini memang menjadi salah satu pekerjaan penting ya yang sedang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dalam menjaga hak pilih warga. Baik, terima kasih Pak Mansur untuk waktunya hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dengan membahas hal-hal seputar kepemiluan lainnya. Baik sahabat Bawaslu, sebagai penutup, mari kita ingat bahwa hak pilih adalah hak kita bersama yang sangat berharga. Dengan turut serta mengawasi dan mengawal proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, kita memastikan bahwa suara kita dihargai dan tercermin dalam keputusan yang akan membentuk masa depan. Jadi, mari bergandengan tangan dan pastikan bahwa setiap hak pilih terjaga dengan baik. Terima kasih telah mendengarkan podcast Optimis pada episode kali ini dan tetap semangat dalam menjaga demokrasi. Saya Anissa Herviana Pratiwi pamit undur diri. Jangan lupa ikuti seluruh media sosial Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dan agar sahabat Bawaslu tidak ketinggalan tentang info-info menarik seputar kepemiluan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.